Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang baja asli atau baja palsu ya teman-teman. Dan kita akan membuka bungkusan ini. Nah di sini terlihat teman-teman, bajanya warna-warni ya. Dan ini adalah baja merek Stelit ya, kita bilang Stelit. Karena dari dulu teman-teman, dari saya belajar soal dokter sampai sekarang ya, bahkan saya dulu kerja di Agama Somil, yang saya lihat adalah baja ini ya teman-teman. Jadi baja ini teman-teman yang paling laris di Indonesia ya, paling laris di Indonesia selain baja-baja merek lain. Padahal banyak baja merek lain teman-teman, misalkan Besilit ya, ataupun AKS ya, ataupun Poresen dari Prancis, dan juga banyak merek-merek lain ya teman-teman. Dan sekarang ada SKS yang baru keluar ya, tetapi yang dari dulu sampai sekarang yang paling laris ini teman-teman. Nah jadi mengapa ini paling laris teman-teman, karena ini harganya lebih murah ya, lebih murah dan kualitasnya sangat tinggi ya. Pokoknya gergajinya tidak akan bakalan tumpul ya kalau menggunakan baja ini. Dan di sini teman-teman kita akan bahas ya tentang asli dan tidaknya tentang baja Stelit ini. Dan di sini kita, karena baja kita sudah tinggal ini teman-teman, tinggal sebatang setengah ya, tinggal setengah dan tinggal sebatang. Nah jadi tinggal satu batang setengah teman-teman, sedangkan kita masih menggarap ini ya, ini tetes baja teman-teman. Nah belum selesai, yang di situ juga 1 2 3 4 3 ya, 1 2 3 itu tetes baja juga teman-teman. Dan di sini gergaji baru masih belum digarap juga. Nah gergaji baru masih belum digarap. Oke, kita lanjutkan dengan membahas tentang baja ini teman-teman. Jadi mengapa ada palsu dan mengapa ada asli. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri baja yang palsu dan baja yang asli dari Stelit ini. Karena dari merek-merek lain teman-teman, karena dia tidak apa istilahnya, tidak viral di Indonesia ya. Jadi misalkan AKS dan lain-lain itu hanya digunakan oleh orang-orang khusus ya, atau perusahaan-perusahaan khusus yang menggunakan baja merek itu. Dan yang paling laris adalah baja ini. Oke teman-teman, kita akan membuka box baja ini ya. Jadi kalau baja asli teman-teman, dia ada tulisan begini ya, di apa istilahnya, anggap saja ini hologram ya, atau stikernya dia dikasih begini ya, ada tulisan dijamin asli teman-teman. Dan kalau baja palsu dia tidak berani pasang stiker ini ya, karena dia akan apa istilahnya, melanggar hukum ya. Jadi memang dari importernya, kalau yang asli dipasang begini ya. Jadi walaupun importer yang sama teman-teman, mereka juga membedakan baja mana yang asli dan baja mana yang palsu ya. Nah jadi yang banyak itu memang dari merek Stelit teman-teman yang palsu itu ya. Jadi khawatirnya teman-teman nanti kalau salah beli dipasang di gergajinya, yang pasti kalau baja tidak asli itu teman-teman, gergajinya tidak bisa tajam ya, yang pertama. Yang kedua, pengasahannya agak keras ya teman-teman. Dan yang ketiga lagi itu ya, tajamnya tidak awet begitu saja. Jadi kita akan buka. Jadi dalam satu box ini teman-teman ya, dalam satu box baja ini memang warnanya berbeda-beda ya. Nah berbeda-beda, tetapi kualitasnya sama ya, mungkin tidak ada beda. Jadi kalau dipakai di gergaji atau penggergajian kayu pasti tajamnya, asalkan bajanya asli. Oke, kita akan menghitungnya dulu ya dalam setiap box isi baja teman-teman. Jadi kalau baja yang asli teman-teman ya, baja yang asli itu rata-rata ini tergantung sticknya, yang paling banyak itu isinya adalah sekitar 42,5 batang teman-teman, itu yang paling banyak ya kalau yang merek asli. Dan rata-ratanya adalah bajanya itu berjumlah 39 batang. Nah jadi itu yang banyak teman-teman. Dan kalau yang tidak asli ya teman-teman, kita akan bilang dulu infonya. Kalau yang tidak asli, dia jumlahnya dalam satu box ini yang 1 kilogram ya, dia jumlah batangan ini teman-teman lebih banyak ya, lebih banyak karena dia lebih ringan, karena dia tidak asli ya, atau istilahnya dikatakan bisa nomor 2 ya. Nah jadi dia berjumlah 48 batang. Oke, kita akan menghitung dulu baja yang asli dengan jumlah biasanya sekitar 39 atau 43 teman-teman, jadi tergantung sticknya. Oke, kita akan menghitungnya, boleh disaksikan sama teman-teman. Nah jadi warnanya beda-beda teman-teman, dan saya pribadi ya yang paling suka itu warna yang begini teman-teman. Nah teman-teman, kalau warna yang begini ya, yang begini, yang agak begini itu dijamin ya, ketajaman itu pasti akan lebih tajam teman-teman. Nah jadi saya sukanya begini.
tetapi kualitasnya sama ya teman-teman, kualitasnya sama. Tapi saya sering kalau ketemu yang begitu pasti gergajinya pasti lebih tajam. Oke, kita akan mulai menghitungnya dengan hitung 22 teman-teman, boleh saksikan ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 setengah. Nah, jadi kalau 19 setengah ya teman-teman, kalau 19 setengah dihitung 22 berarti isinya adalah 39 batang ya. Jadi isinya 39 batang, dan ini adalah baja yang asli teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan ciri yang kedua dari baja yang tidak asli teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ya, ruas ya. Ini ada ruas-ruasnya teman-teman ya. Tiap baja ini ada ruasnya. Nah, jadi ruasnya panjang begini teman-teman ya. Nah, jadi panjang begini. Nah, teman-teman boleh melihat ya. Ini ruasnya teman-teman. Nah, ruasnya panjang begini. Jadi kalau baja yang tidak asli atau nomor 2 itu teman-teman, yang tidak cocok untuk dipergunakan untuk dibenso atau menggergaji kayu yang tidak bisa tajam, itu ruasnya ini pendek teman-teman ya, pendek segini ya. Nah, teman-teman bisa saksikan. Nah, jadi pendek segini, mungkin sekitar 3/4 ini teman-teman ruasnya. Nah, ada ciri-ciri lain lagi teman-teman dari ini, dari bajanya dulu ya. Ciri-ciri lainnya biasanya di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada pemotongan ya. Nah, ada pemotongan. Jadi sebelahnya ada cat teman-teman. Nah, jadi cat ini biasanya kalau dari merek Stelit ini teman-teman, kalau yang dia palsu atau nomor 2 itu, ini warnanya bukan begini ya. Jadi warnanya sedikit agak biru tua teman-teman, warnanya sedikit agak biru tua. Tetapi kalau merek lain misalkan AKS ya, memang dia aslinya adalah agak biru tua daripada ini ya. Tapi kalau ini untuk Stelit dia warnanya memang begini yang aslinya ya. Tetapi kalau yang nomor 2 atau anggap saja kita bilang tidak asli ya, dia akan warnanya lebih tua dari ini ya. Dan ciri lain di sebelahnya yang pemotongannya tadi, jadi kalau yang tidak asli teman-teman, pemotongannya ini sedikit agak hitam ya, pemotongannya tidak mengkilat ya. Nah, kalau ini teman-teman boleh saksikan pemotongannya mengkilat. Nah, jadi mengkilat ya teman-teman. Oke, dari ciri lain lagi ya, dari boxnya yang kita tahu, ini kan boxnya yang asli teman-teman ya, ini box yang asli. Nah, jadi kalau box yang tidak asli itu teman-teman, cirinya adalah yang pertama, ini tidak ada ya, yang ini tadi yang dijamin asli ini tidak ada ya. Ini tidak ada, dan di sini tidak ada lubang teman-teman. Sini tidak ada lubang ini, dan di sini ada bandrol ya. Ada bandrol kuning. Kalau tidak salah tulisannya itu adalah awas palsu ya, atau awas tiruan. Jadi ada bandrol kuning di sini. Jadi ada tulisan awas palsu atau awas tiruan, itu saja, dan tidak ada lubang ini teman-teman. Dan di sininya bagian bawahnya ya, bagian bawahnya, kalau ini kan yang asli teman-teman. Nah, jadi kalau yang tidak asli itu contohnya begini teman-teman, ini ada box bekas kita. Nah, jadi contohnya begini, ini kan di bagian depan ya, anggap saja kita bagian depan. Jadi ini bagian bawahnya teman-teman ya, ini bagian depan yang ada lubangnya, ini bagian bawahnya ya. Kalau yang palsu tadi saya bilang di sini ada tulisan kuning, awas tiruan. Dan ini teman-teman di sininya terbalik begini ya. Nah, sedangkan ini kita lihat ini begini ya teman-teman. Ini adalah bagian belakang ya, bagian belakang. Tetapi kalau yang palsu itu teman-teman, dia yang bagian belakang ini ditaruh begini ya. Nah, jadi begini teman-teman boleh melihat. Kita patahkan dulu supaya lebih jelas. Nah, terus begini teman-teman. Nah, jadi begini ya. Nah, jadi begini teman-teman, kalau yang baju yang kita anggap tidak asli atau nomor 2 itu. Jadi ini bagian depannya, sini ada tanda warna kuning, awas tiruan ya, atau awas palsu, tulisannya saya lupa juga. Dan di sininya teman-teman begini ya. Jadi yang di sebelahnya, ini mestinya di sebelah sini ya. Nah, mestinya sebelah sini, begini ya mestinya. Tetapi dia di depan begini teman-teman. Nah, di depan begini ya. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya tentang baja yang asli atau baja yang tidak asli tadi ya. Nah, ini warnanya kabus ya, kabus. Nah, ini banyak sekali target kita gergaji putus teman-teman. Jadi kalau gergaji putus itu wajar ya, karena gergajinya
memang enak kalau sampai putus. Jadi ini dari beberapa di luar kita belum garap teman-teman. Di sana banyak juga, tapi itu sudah upkir ya teman-teman, itu sudah upkir, tapi yang masih dipergunakan ini. Nah, jadi kalau begini teman-teman, ini rencananya mau disambung dua ya, jadi dipotong, dibuang yang rusaknya, sambung dua. Ini juga dibuang yang rusaknya, akan disambung dua. Oke teman-teman, sekedar berbagi pengalaman tentang informasi tentang baja yang asli dan baja yang palsu. Dan untuk ini ya, baja yang merek ini Stelit, kita memang dari dulu taunya di sini ya, pokoknya dari saya kerja waktu di Agama Sawmill ya, di Agama Sawmill di Kalimantan Tengah. Kita lihat baja ini juga yang dipergunakan ya, yang merek Stelit ini. Dan di mana-mana dari sawah dokter teman-teman kita yang ada di Katingan, di Tanjung, di Amuntai, semua menggunakan baja ini teman-teman, yang dari negara ya, yang dari khususnya di tempat bos di Nusa Indah ya, kita memang menggunakan baja ini, dan kita membelinya di sana juga teman-teman. Tapi ada sebagian dari sawah dokter yang menggunakan merek AKS ya, jadi AKS sama Bisilit, dan itu harganya lebih mahal teman-teman. Jadi kalau AKS sama Bisilit itu sekarang harganya sekitar 1.500.000 dalam